Bagi banyak orang, padi bukanlah sekedar bahan makanan. Lebih dari itu, padi adalah simbol ataupun lambang kehidupan, keberlanjutan, dan juga warisan budaya antar generasi. Seberapa pentingkah keberadaan padi di dunia ini? Padi yang menghasilkan beras sebagai produk akhirnya adalah salah satu komoditas pangan paling penting di dunia. Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 3,5 miliar orang yang sebagian besar tinggal di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jika semua beras yang dikonsumsi setiap tahun diletakkan di satu sisi timbangan, sementara semua manusia di sisi lainnya, timbangan akan condong ke sisi beras. Tanaman yang menjadi kebutuhan pokok ini menyumbang lebih dari 20% kalori yang dikonsumsi manusia setiap tahunnya. Hidangan khas seperti bibimbap dari Korea, jollof dari Nigeria, biryani dari India, hingga paella dari Spanyol, semuanya menggunakan beras sebagai bahan utama. Namun, bagaimana biji-bijian sederhana ini bisa menjadi bagian integral dari berbagai budaya kuliner? Beras telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sejak para petani kuno dari Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan mulai membudidayakan tanaman ini secara mandiri. Beras Asia misalnya diyakini berasal dari wilayah yang kini menjadi bagian dari Tiongkok. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, para pemburu nomaden di wilayah tersebut mulai mengumpulkan dan mengonsumsi biji dari rumput liar. Sekitar 9.000 tahun lalu, mereka mulai menanamnya secara sistematis, mendorong pembentukan komunitas pertanian. Setiap panen, petani memilih dan menanam kembali biji yang mereka panen dan menghasilkan biji-bijian ataupun padi yang lebih besar dan lebih berkualitas. Ternyata manusia kuno itu sudah bisa memilih bagaimana padi yang berkualitas dan tidak berkualitas, di mana padi yang dianggap berkualitas mereka tanam kembali. Selama ribuan tahun, metode yang diterapkan oleh manusia kuno ini menghasilkan banyak sekali varietas padi. Di Afrika, spesies padi lokal mulai didomestikasi sekitar 3.000 tahun lalu dan sebagian besar masih ditanam di wilayah Afrika Barat. Sementara itu, petani Amerika Selatan juga menanam padi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Meski akhirnya tanaman ini menghilang setelah kedatangan bangsa Eropa. Kini padi Asia telah menyebar ke seluruh dunia, menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan dan budaya berbagai bangsa. Padi bukanlah sekedar nilai ekonomi ataupun hasil produksi. Ia adalah cerminan budaya, menjadi bagian dari tradisi kuliner, festival, dan bahkan ritual di banyak negara. Di India dan Nepal, tradisi Hindu merayakan Annaprasan, sebuah upacara di mana bayi untuk pertama kalinya diperkenalkan pada nasi sebagai makanan padat. Di Jepang, kata gohan berarti nasi matang, sekaligus makanan, mencerminkan pentingnya beras dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan global dalam menanam padi ini didukung oleh kemampuannya bertahan baik di iklim tropis maupun sedang. Sebagai tanaman semi-akuatik, padi dapat bertahan di tanah yang tergenang air, kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan banyak tanaman lainnya. Akar padi memiliki saluran udara khusus yang memungkinkan oksigen mengalir dari daun ke jaringan yang terendam. Sawah tradisional, lahan terendam air yang digunakan untuk menanam padi,
memberikan hasil panen tinggi karena lingkungan tersebut tidak mendukung pertumbuhan gulma. Namun, teknik ini memerlukan banyak air dan menyumbang dampak lingkungan yang signifikan. Padi mencakup 11% lahan pertanian global, tetapi menyerap lebih dari sepertiga air irigasi dunia. Selain itu, sawah tergenang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Lingkungan tergenang adalah tempat ideal bagi metanogen, mikroorganisme yang menghasilkan gas metana. Metana adalah gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam menjebak panas di atmosfer. Mikroorganisme ini berkembang biak di sawah dan menghasilkan metana dalam jumlah besar, menjadikan budidaya padi sebagai penyumbang sekitar 12% emisi metana global akibat aktivitas manusia. Meski demikian, padi tidak selamanya harus ditanam di sawah yang terendam air. Para peneliti dan petani kini mengembangkan strategi pengelolaan air yang lebih ramah lingkungan. Salah satu metode yang menjanjikan adalah sistem pembasahan dan pengeringan berselang, di mana ketinggian air dikontrol secara periodik untuk menghambat pertumbuhan metanogen. Teknik ini dapat mengurangi penggunaan air hingga 30% dan emisi metana hingga 70% tanpa mengurangi hasil panen. Gas rumah kaca berasal dari berbagai sumber, termasuk sawah. Mengadopsi praktek pertanian yang lebih berkelanjutan adalah langkah penting untuk mencegah krisis iklim. Meski perubahan ini membutuhkan upaya besar, mengubah kebiasaan kuno dapat menjadi kunci menjaga keseimbangan planet dan memastikan ketersediaan pangan untuk generasi mendatang. Dengan langkah kecil yang dilakukan bersama, kita dapat menjaga bumi tetap sehat sekaligus memastikan mangkok nasi kita tidak pernah kosong. Baiklah sahabat Tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik dan bermanfaat, silahkan like dan juga share. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.